Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Egi Cudenhar dengan NPM 0651211022. Di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk hasil seminar hasil saya, yaitu skripsi saya berjudul Model Klasifikasi Tanah untuk Lahan Lidah Buaya berbasis pengolah citra dan juga data sensor Internet of Things. Untuk output hasil saya itu adalah ke output website, yaitu website tersebut bisa menganalisis dari gambar input tanah dan juga input CSV dari data sensor IoT-nya. Nah, di sini saya udah mengambil data-data untuk data-data Excel-nya atau untuk data sensor IoT-nya. Ini udah saya ambil. Itu di sini menunjukkan bahwa tanah yang saya uji itu berarti di 24% kelembapannya. Ini untuk penancapan awal itu sekitar 24% dan pH tanahnya 6,2. Lalu ini terdapat kurang lebih 1.500 data untuk saya uji, yang diuji selama kurang lebih 1 jam untuk waktunya, yaitu dia mendapatkan di nilai untuk suatu tanah tersebut itu di 25% kelembapannya, lalu 7,2 itu pH tanahnya. Lalu data ini yang nanti bakal dimasukkan ke dalam website sebagai input dari data sensor IoT-nya. Nah, yang pertama ini untuk website yang saya buat, yaitu berjudul Analisis Kesesuaian Lahan Lidah Buaya. Itu sistem klasifikasinya itu tanah berbasis Convolutional Neural Network atau CNN dan juga data sensor IoT. Lalu di sini ada dua input, yaitu data input data gambar tanah dan juga data sensor tanahnya atau dari data sensor IoT-nya. Nanti di data sensor IoT ini kita bisa pilih input manual atau upload file CSV-nya. Misalkan nanti kita upload file CSV, misalkan kita punya 1.500 data, itu hanya data dan baris terakhir yang akan digunakan. Lalu untuk kolom 1 itu adalah nilai pH tanah dan juga kelembapan tanahnya, yaitu dalam persen. Yang pertama kita coba upload dulu ke data gambarnya. Di sini saya sudah mengambil data gambar tanahnya. Ini saya mengambil data tanah, yaitu data gembur atau alluvial soil. Itu di sini kita open. Nanti untuk tinjaunya bakal muncul di bagian sini. Lalu di sini data sensornya. Nah, data sensornya kita bisa upload secara manual atau kita upload file CSV. Kita coba masukkan data file CSV yang udah diambil sebelumnya. Itu kita browse. Nah, di sini kita pakai yang soil data yang tadi banyak 1.500 data. Nah, dua input ini yang nanti bakal menjadi parameter analisis hasil kesesuaiannya, apakah dia masuk ke dalam baik, cukup, atau kurang. Nah, di sini data terakhir sensornya itu ada di 25% kelembapan dan juga 7,2 dari pH tanahnya. Nah, nanti sistem ini akan mengambil data dari baris terakhir aja yang bakal digunakan. Lalu bisa dianalisis. Nah, kita tunggu. Nah, nanti untuk parameternya nilainya itu ada 3, yaitu di sini ada data tanahnya, lalu ada pH tanahnya dan juga ada kelembapan tanahnya. Nah, di sini ada klasifikasi jenis tanahnya, ya termasuknya ke dalam tanah gembur, yaitu alluvial soil. Nah, untuk kesesuaiannya itu termasuk di kategori baik. Lalu di sini tingkat keyakinan klasifikasi dia mengenali gambar alluvial soil itu ada di 97,82%. Lalu tadi pH tanahnya kita di 7,2, itu sangat sesuai untuk lahan lidah buaya karena parameter pH tanahnya untuk yang optimal itu dari 6 sampai 8 atau 5,5 sampai 8 untuk toleransinya. Lalu kelembapan tanahnya itu dari 40 sampai 60% untuk penanaman lahan lidah buaya yang lebih efektif. Nah, di sini kesesuaian kelembapannya itu kurang sesuai karena di bawah 40%
Karena tadi untuk data CSV kita atau saya itu adalah di 25%. Nah, di sini juga ada visualisasi hasil analisisnya. Di bagian alluvial soil ini yang paling banyak datanya, karena kesesuaiannya itu dia masuknya ke dalam alluvial soil. Lalu nilai pH-nya di, di sekitar 7,2, lalu untuk kelembapannya itu di sekitar 25%. Itu rendah sekali. Lalu di sini ada rekomendasi dari sistemnya, yaitu kelembapan tanahnya terlalu rendah, tolong atau tingkatkan penyiraman atau tambahkan mulsa organik atau tambahkan pupuk. Nah, sistem ini juga bisa mengunduh hasil analisis di yang udah dianalisis ya, ke dalam bentuk file CSV. Kita coba download. Nanti untuk file akhirnya itu bisa dilihat eh, data-data apa saja yang tadi udah dianalisis dan juga kesesuaiannya itu masuk ke dalam CSV-nya. Nah, di sini untuk hasil analisisnya, untuk data input yang tadi sudah kita inputkan, ini ada kelembapan, kesesuaiannya, kesimpulannya cukup. Jadi pada tanggal 6 ini melakukan analisis, jenis tanah yang diupload adalah alluvial soil, kesesuaian tanahnya itu adalah baik, lalu keyakinan klasifikasinya itu 97%, lalu pH tanahnya itu ada 7,2, yaitu sangat sesuai, lalu kelembapan tanahnya itu di 25% karena kurang sesuai, karena kurang lembab. Lalu di sini ada skor keseluruhan yaitu 2,33 atau 2,3, yaitu kesimpulannya tanah dan juga untuk jenis tanah dan juga data sensor tanahnya itu sesuai untuk menanam lahan lidah buaya seperti itu. Lalu kita coba satu analisis lagi. Misalkan kita input secara manual, lalu by system kita memasukkan yang tanah kering. Bahkan saya punya tanah kering seperti ini yang udah saya ambil, lalu kita masukkan input manualnya. Tanah kering itu pH tanahnya di bawah 2 dan kelembapannya itu karena kurang air biasanya di 20%. Lalu kita coba analisis. Nanti di sini akan muncul kesimpulannya kalau tanah tersebut dan dari data sensornya juga itu kurang sesuai untuk ditanami lidah buaya. Karena jenis tanahnya adalah clay soil atau tanah kering, dia susah untuk ditanami. Nah, pH tanahnya juga itu kurang sesuai karena sangat-sangat lembab dari air, dan pH-nya juga, pH tanahnya kurang, lalu kelembapannya juga kurang sesuai. Di sini ada visual hasil analisisnya. Ada rekomendasinya itu pH tanahnya terlalu rendah, disarankan menambah kapur pertanian untuk meningkatkan pH. Lalu yang kedua itu ada kelembapan tanahnya juga terlalu rendah dan juga tingkatkan penyiraman atau tambahkan mulsa organik. Lalu jenis tanah kurang ideal, pertimbangkan untuk campur dengan kompos atau pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah. Dan nanti bisa menunggu hasil analisis CSV-nya lagi untuk melihat output dari sistem kita itu keputusan akhirnya atau filenya ini buat kita simpan menjadi rekomendasi bahwa si tanah tersebut itu lakukannya seperti apa. Nah, ini jenis tanah yang tadi dianalisis adalah clay soil, kesesuaian jenis tanahnya kurang baik, keyakinan CNN-nya adalah 99%, pH tanahnya 2 itu kurang sesuai, kelembapan tanahnya 20, kesesuaian juga kurang sesuai, lalu skornya adalah 1/3. Jadi kesimpulannya tanah clay soil ini atau tanah kering dengan pH tanah di bawah 22 dan juga kelembapannya 20 itu tidak bisa ditanami lidah buaya. Nah, sekian sistem yang saya buat. Sini saya membuat sistem untuk menganalisis klasifikasi tanah untuk
penanaman lahan lidah buaya dengan menggunakan dua input, yaitu input gambar tanah dan juga data sensor IoT untuk mendukung nilai inputnya. Dan nanti outputnya itu akan muncul apakah gambar tersebut atau tanah tersebut itu sesuai atau tidak gitu, untuk di dalam sistemnya. Dan ini memudahkan para petani untuk menentukan tanah seperti apa untuk menanam tumbuhan lidah buaya, karena nantinya sistem ini dipergunakan untuk para petani agar mereka bisa memilih tanah yang optimal itu seperti apa, dan tanah yang dianalisis apakah dia termasuk ke dalam tanah baik, cukup, atau kurang, dan tidak perlu lagi melihat secara manual atau eh, konsultasi dengan pakar, karena dengan sistem ini kita bisa menganalisis secara mesin gitu ya, atau secara menggunakan komputerisasi. Sekian eh, video demonstrasi hasil saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.